Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Ibadah ini Tuhan, ibadah yang boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau. Oh Tuhan Yesus, kami mau serahkan, oh Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, inilah pinta doa kami Tuhan, berasal di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, setiap kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, maka Dia Allah tidak akan pernah lalai untuk menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Amin. Asalkan kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, bersorak bagi kita, bagi yang amin dan siap dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya.
surga. Sukacita surga melimpah saat ini, amin. Dan tentunya dalam setiap kehidupan kita senantiasa ada ucapan syukur yang keluar dari hati dan mulut kita. Hari demi hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari maju ke depan, bagikan berkat Tuhan lewat kesaksian besar dan perkasa Allah kita. Puji nama Tuhan, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk menyaksikan betapa besar kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama pagi ini. Kalau toh saya masih ada berdiri di sini dan kita semua berada di sini, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya kembali diberkati oleh Tuhan, di mana kita tahu bahwa saya memperoleh buah hati yang baru, seorang anak bayi yang mungil dan cantik. Saya sedikit memberi info tentang namanya. Giselle Tamara Seka. Itu hanya info. Nanti penetapannya nanti pas penyerahan anak, tapi itu saya sudah bayang-bayang namanya. Saudara, secara manusia memang terus terang ini anak saya, anak yang ke-5. Jadi 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Secara manusia memang ya itulah, tetapi berkat Tuhan kita tidak tahu. Jadi saya hanya bisa mengucap syukur bahwa kembali dalam keluarga saya ditambahkan buah hati yang baru. Terima kasih banyak. Saya hanya mengharapkan seutuhnya kepada Tuhan untuk dipelihara, untuk dilindungi, dan masa depannya saya hanya kepada Tuhan agar masa depannya dalam keadaan baik dan anak ini bertumbuh dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak atas segala dukungan, baik materi maupun segala dukungan doa dari saudara-saudara seiman dalam GPI Kosmarute. Terima kasih banyak atas segala kunjungan, atas segala doa-doanya. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas segala sesuatu yang telah dikorbankan bagi keluarga saya. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Tuhan Yesus tidak akan menutup mata untuk melihat segala kebaikan yang telah diberikan bagi keluarga saya. Dan saya terus terang, saya tidak bisa membalas, hanya saya berdoa, Tuhan, Engkau yang melihat. Jangan menutup matamu untuk melihat semua kebaikan yang ada di dalam saudara-saudara saya. Dan mudah-mudahan segala sesuatunya Tuhan membalas dengan berlipat ganda. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Saya berikan kesempatan ibu-ibu sama untuk membawakan cerita. Besar dan
Haleluya. Kita melihat kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar ketika kita mendapatkan berkat, tetapi melalui persoalan pergumulan hidup. Di situ kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan membentuk kita, menemukan kita, memproses kita untuk kita bisa timbul bagaikan emas yang murni. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita diberkati lewat datangnya kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hidup kita. Firman Tuhan yang memampukan setiap kita untuk tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap umat-umat Tuhan untuk tetap teguh berdiri di saat mengalami persoalan dan pergumulan hidup. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah sempurna adanya dalam hidup kita. Dan setiap rencana dalam hidup kita yang Tuhan rencanakan itu baik adanya dalam hidup kita. Namun terkadang sebagai manusia kita mengeluh, namun mari kita mau berkatakan kuasa itu dalam hidup kita, itu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Hidupku
firman Tuhan ini. Dan biarlah berkat Tuhan ini tetap dalam hidup mereka hari ini bahkan sampai selamanya, dalam nama Yesus. Jadi bukti kebesaranmu. Kalau kami ada hari ini, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kami bisa, tapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, inilah hidup kami, tubuh, jiwa, serta roh kami. Segenap hidup kami, bahkan apapun yang ada dalam hidup kami mau pergunakan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi doa setiap umat-umat-Mu, dan Tuhan yang lebih mampu bahkan sanggup melakukan yang terbaik, yang indah, mujizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami saat ini. Dan hati kami, hidup kami sudah siap untuk terima firman Tuhan seutuhnya. Berkaryalah Roh Kudus, nyatakan isi hati-Mu sendiri bagi kami ya Tuhan, agar hidup kami hari demi hari adalah hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan pakai kami hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap jemaat. Perkataan yang hamba sampaikan boleh membangun iman kami, lebih hari kami boleh hidup indah berkenan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan saatnya kami dengar dan kami terima firman Tuhan seutuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau mengawali ibadah pagi hari ini dengan suatu pernyataan bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat atau harus mampu mengenakan hidup Kristus di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, jika seandainya kekristenan kita hari ini tidak mencapai standar yang diinginkan atau tidak mencapai standar sesuai yang ditetapkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, maka kekristenan kita akan sangat rugi sekali hari-hari ini. Inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada hal yang lebih penting dalam kehidupan kita selain
benar-benar Kristus harus nyata dan hidup dalam hidup saudara dan saya. Karena banyak orang Kristen terjebak tanpa mereka sadari. Banyak orang Kristen hanya terjebak dengan Kristen yang rutinitas. Karena sejak dari lahir dia Kristen, maka dia jadi orang yang beragama Kristen, tanpa memiliki suatu pemahaman bahwa Kristen yang benar-benar diinginkan atau ditemukan oleh Tuhan adalah Kristen yang menghidupi kehidupan Kristus sebagai panutan kita. Nah, Kristen yang rutinitas ini sangat berbahaya dan sangat akan merugikan saudara. Karena Kristen yang rutinitas, dia hanya menjalankan kehidupan agamawinya tanpa dia memikirkan suatu hal yang lebih penting di dalam kekristenan, yaitu mengenakan hidup Kristus dalam kehidupan hari demi hari. Kalau kita hanya menjadi Kristen agamawi, maka itu sama halnya dengan banyak orang di luar sana yang tidak ubahnya hidupnya seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal kebenaran. Waktu kita di dunia ini singkat. Waktu yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup kita di bumi ini singkat adanya. Saking singkatnya, Alkitab memberikan suatu gambaran bahwa hidup manusia seperti uang. Sebentar saja kelihatan, setelah itu lenyap. Alkitab memberi gambarkan hidup manusia itu ibarat bunga yang di padang. Pagi dia tumbuh mekar, siang sore layu, dan akhirnya mati. Itulah perjalanan hidup kita. Maka tugas dan perjuangan kita yang sesungguhnya sebagai orang Kristen, perhatikan, kalau kita berbicara Kristen, itu bukan denominasi. Kalau kita berbicara Kristen, pada hakikatnya itu berbicara tentang status kita. Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, kalau kita persoalkan hari ini, apakah kita telah menjadi pengikut Kristus seperti yang Allah inginkan atau belum? Banyak orang di luar, banyak orang Kristen memiliki mental block, artinya bahwa mereka sudah membatasi cara kerja Tuhan dengan berkata, mana mungkin kita bisa benar-benar mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita. Mana bisa kita benar-benar hidup di dalam kehendak Allah. Mustahil kita hidup kudus, berkenan, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Dengan satu dalil alasan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan, sehingga terbangun satu pikiran, nggak mungkin kita dapat mengenakan hidup Kristus atau hidup berkenan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak mungkin di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, pola pikir seperti ini tanpa disadari oleh banyak orang Kristen, mereka sedang atau telah membatasi cara kerja Allah dalam hidupnya.
Bukankah Alkitab pernah berkata bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Nah, namun disayangkan banyak orang Kristen memahami kalimat atau ayat ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil, hanya sebatas bahwa Allah mampu melakukan mujizat, Allah mampu menyembuhkan kita, Allah mampu memulihkan keadaan ekonomi kita, dan hal-hal yang serupa itu. Padahal kalau kita melihat konteks yang benar, ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, terkait dengan keraguan-raguan Maria bahwa di dalam kandungannya ada benih oleh karena Roh Kudus. Dan malaikat Gabriel memberikan suatu penegasan, Maria, mungkin bagi kamu itu adalah suatu hal yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Artinya bahwa pesan malaikat Gabriel kepada Maria tidak menyangkut kebutuhan pribadi Maria terkait makan minum dan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu, jika saya melontarkan suatu persoalan, pertanyaan bagi kita, dapatkah kita hidup sesuai kehendak Allah hari-hari ini? Dapatkah kita hidup kudus, suci, tak berkenan, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan? Seberapa banyak kita yang hadir, yang ada pagi hari ini, yang yakin bahwa aku bisa? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya. Standar kekristenan, Paulus pernah katakan begini dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Apa yang Paulus ungkapkan di sana? Paulus katakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Perhatikan, hidup yang dihidupi oleh Paulus di dalam daging, artinya hidupnya saat itu adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah standar kita. Orang Kristen harus mencapai standar ini, bahwa dia harus mencapai suatu titik bahwa hidup yang dia hidupi di dalam daging bukan lagi dia sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Artinya bahwa segala gerak hidup kita, setarikan nafas kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita mencerminkan Kristus yang pernah hidup 2000 tahun lalu, yang sudah mewartakan Injil keselamatan sampai kepada kita hari ini. Dan hidup itulah yang harus kita penuhi dalam hidup kita hari-hari ini. Itulah kekristenan. Jadi Kristen bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas ibadah setiap hari Minggu. Kita disebut Kristen tidak ketika kita sedang melayani. Karena banyak orang yang aktif dalam pelayanan, yang rajin dalam ibadah, tapi ketika keluar tidak sama sekali mencerminkan bahwa hidup Kristus ada di dalam hidupnya. Paulus rela kehilangan segala sesuatu. Apa yang dia anggap sebagai kebanggaan, apa yang dia anggap sebagai keuntungan sebelum dia mengenal Kristus, Paulus katakan, aku menganggap semuanya itu skubalon dalam teks aslinya, sampah. Kalau sampah masih ada nilainya menurut saya. Karena banyak orang di luar sana yang berprofesi pemulung, mengais-ngais tong-tong sampah untuk mencari sampah yang masih bernilai di sana. Tetapi ketika Paulus menyatakan segala sesuatu kuanggap rugi selain Kristus, segala sesuatu kuanggap sampah, kata sampah di sini
Artinya tidak memiliki nilai apapun selain Kristus yang benar-benar berharga dalam setiap kehidupan Paulus. Bapak Ibu, Kristen yang sejati, standar inilah yang perlu dicapai oleh setiap kita. Bapak Ibu, di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Kita harus memaknai ini dengan iman yang benar, bahwa apa yang akan kita lakukan sebentar dalam sakramen perjamuan kudus, kita benar-benar menikmati tubuh dan darah Kristus, tubuh yang hancur di kayu salib, darah yang tercurah di salib untuk memulihkan dan menebus kita dari dosa. Yesus pernah katakan begini dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Apa Yesus katakan di sana? Sesudah Yesus minum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tema khotbah saya hari ini adalah menyerahkan nyawa. Siapa orang Kristen di sini? Lambaikan tangan saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita semua orang Kristen. Alkitab katakan begini, jika engkau mau menjadi murid, kau harus siap menanggalkan segala sesuatu dan ikut aku, kata Yesus. Siapa yang mau ikut Yesus? Benar, sudah dipikirkan baik-baik. Yang mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, lambaikan tanganmu. Ya, pegang baik ya pernyataanmu hari ini ya. Saya baca satu ayat. Satu Yohanes pasal 3 ayat 16. Buka Alkitab, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, ulang. Jadi, ulang. Jadi, siap? Siap gak? Cuma tante di depannya saya. Yang lain mana suaranya? Halo? Yang lain mana suaranya? Yang angkat tangan jadi Kristen tadi itu mana coba? Kenapa sekarang nggak bersuara? Menyerahkan nyawa. Berat kayaknya. Inilah Kristen. Kristen tidak sebatas kita ada di dalam gereja, ikut Tuhan hanya untuk menikmati hal yang baik dari Tuhan. Nah, kalau itu mah bukan Kristen yang murni. Orang di luar sana pun bisa menawarkan hal yang sama. Agama dan kepercayaan lain pun dapat menawarkan hal yang sama. Bahkan saya mau ngomong, iblis pun mampu menawarkan hal-hal yang demikian. Iblis pun mampu menawarkan kenyamanan hidup. Iblis pun mampu menawarkan segala harta dunia. Jika itu tujuan kita jadi Kristen, menikmati kenyamanan hidup, menikmati harta dunia, iblis pun mampu memberikan hal itu. Kita katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Artinya Alkitab mau ngomong gini, kasih Kristus ini seperti ini, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawa untuk kita. Jadi kita pun, perhatikan kata wajib menyerahkan. Wajib menyerahkan. Pikirkan kekristenan kita hari ini. Pikirkan kekristenan kita hari ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus
melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus pernah menyerahkan nyawanya, kita pun sebagai pengikutnya harus mampu menyerahkan nyawa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya berhenti di sini khotbah saya tentang menyerahkan nyawa, saudara mungkin masih berpikir, wih sadis bener jadi orang Kristen ya. Sadis betul. Tapi mari kita lihat makna menyerahkan nyawa itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan menyerahkan nyawa untuk Tuhan? Nah, yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama saya mau sampaikan begini. Makna menyerahkan nyawa untuk Tuhan adalah tekad kita untuk tidak memiliki keinginan lain atau tidak memiliki keinginan apapun selain melakukan kehendak Allah. Itulah makna menyerahkan nyawa bagi kekristenan kita hari ini. Menyerahkan nyawa dalam arti bahwa kita tidak punya keinginan lain, tidak punya motivasi lain selain kita mau melakukan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 7, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, merekalah yang mewarisi kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin saudara berpikir, mana mungkin, mustahil ini, berat ini. Tapi saya mengatakan, inilah kekristenan. Sekali lagi bahasa saya, inilah kekristenan. Kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang militan, kita mau jadi Kristen yang benar-benar Kristen, inilah yang harus kita tempuh. Kalau saudara punya kerinduan bersama-sama saya untuk menikmati langit baru dan bumi baru, maka jangan ada kepentingan lain di dalam kekristenan kita. Jangan ada motivasi lain dalam kekristenan kita. Jangan ada keinginan lain dalam kekristenan kita selain kita mau berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena Yesus yang ajarkan. Yesus pernah katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus katakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Yesus diutus Bapa untuk menyelesaikan pekerjaan atau visi dari Bapa di dunia ini, maka pengikut Kristus kita yang ada hari ini pun harus seperti itu. Apa visi Allah dalam hidup kita? Pasti Tuhan nyatakan sesuatu dalam hidup kita. Pribadi-pribadi pasti berbeda-beda. Visi Allah atau tujuan Allah atau keinginan Allah yang Allah tempatkan dalam kehidupan kita. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, Tuhan pasti tempatkan sesuatu dalam hidup saya untuk supaya kehendak Allah itu terrealisasi di dunia ini. Atau setidaknya, kalau saudara berpikir terlalu luas dunia ini Om, oke. Pasti Tuhan tempatkan sesuatu dalam hidup kita. Sebagai suami, apa yang Tuhan inginkan untuk kehendaknya terrealisasi di dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai istri pun demikian. Pasti ada tanggung jawab, ada beban yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan seorang istri untuk supaya kehendak dan keinginan Allah terrealisasi dalam rumah tangga. Sebagai pimpinan pun demikian. Apa kehendak Allah, apa maunya Allah dalam kehidupan saudara sebagai pemimpin-pemimpin di dalam toko, di dalam perusahaan, di dalam mungkin organisasi yang Tuhan percayakan, pasti ada kehendak Allah di dalamnya. Itu yang perlu kita realisasikan. Inilah hal yang perlu kita catat baik hari ini. Menyerahkan nyawa artinya
kita punya satu tekad, kita punya suatu kerinduan, dan tidak ada hal yang lain selain selama aku hidup di dunia, aku mau melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mestinya nggak sulit, Bapak Ibu. Mestinya untuk kita melakukan kehendak Bapa di surga itu nggak sulit. Kenapa? Karena kita sudah punya contoh. Kita sudah punya teladan, Kristus, Yesus sendiri. Dia sudah meninggalkan warisan, yaitu contoh teladan hidup sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga bagi Allah, Allah mengaruniakan kepada Kristus segala kuasa, baik di sorga maupun di dunia. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menyerahkan nyawa artinya kita punya tekad. Satu-satunya tekad, satu-satunya perjuangan, yaitu melakukan kehendak Allah selama kita hidup di dunia ini. Berikut, apa sih menyerahkan nyawa? Kalau saya boleh katakan demikian, yang kedua adalah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dulu deh. Saya pilih ayatnya dulu ya Bapak Ibu, karena terlalu panjang ayatnya. Kolose pasal 1 ayat 2. Apa Alkitab katakan di sana? Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 22. Kolose pasal 1 ayat 22. Alkitab katakan begini. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu dan tidak bercela, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Panjang kalau saudara baca dari atas. Inti dari perikop ini begini. Kristus sudah mati, Kristus sudah menyerahkan nyawanya dengan satu tujuan, menempatkan kita yang ditebus di hadapan Bapa sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, tak bercacat dan tak bercela. Dahsyat pekerjaan Tuhan. Dahsyat kematian Kristus di kayu salib. Kristus mampu mengubah status kita, keadaan kita yang tadinya maut kita akan alami, tapi oleh karena kematian Kristus di kayu salib, kita dipindahkan, status kita berubah di hadapan Allah, yaitu kita kudus dan tak bercacat dan tak bercela. Jadi untuk hidup tak bercacat dan tak bercela, Yesus sudah kerjakan itu sempurna dalam hidup kita. Tapi sayang, banyak orang Kristen tidak sampai di sini. Mereka tidak menganggap bahwa kematian Kristus di salib itu suatu hal yang luar biasa, yang mampu mengubah status kita, yang mestinya kita meluncur dalam maut, tapi oleh karena salib Kristus kita diubah, kita dipulihkan keadaan kita. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa yang berakibat maut, sekarang oleh kematian darahnya dan darahnya yang tercurah, kita dikuduskan, kita disucikan, tak bercacat dan tak bercela. Jadi yang kedua saya mau katakan begini, menyerahkan nyawa artinya bahwa kita bertekad, kita punya perjuangan. Satu-satunya perjuangan kita sebagai anak Tuhan adalah hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela. Mana mungkin. Ya, kembali lagi, kalau sudah ngomong begitu mana mungkin, ya saudara harus bertobat dan harus benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan, harus benar-benar mengerti apa mau Tuhan. Jangan kita batasi cara kerja Tuhan. Kalau Alkitab katakan bahwa kita sudah dikuduskan, disucikan, tak bercacat, tak bercela, artinya bahwa ini suatu hal yang sudah terjadi. Tuhan sudah kerjakan itu. Dan kalau Tuhan sudah kerjakan, bahwa tugas kita mestinya lebih ringan, lebih tidak sulit lagi.
lagi karena tinggal menjaganya dan terus ada mempertahankannya sampai pada suatu titik Tuhan panggil kita tetap ada dalam status dikuduskan, disucikan, tak bercacat dan tak bercela. Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini suatu pernyataan yang kadang kita nggak perhatikan secara baik. Di sini terselip suatu makna begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya begini, kekudusan bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai oleh kita. Karena Yesus sudah mengerjakannya terlebih dahulu, maka kita pengikutnya pun mampu melakukan hal itu. Tidak sulit bagi kita. Tapi Om, kayaknya sulit deh. Yang bikin sulit itu daging. Yang bikin sulit itu daging kita. Sebenarnya kalau kita mau tunduk, mau benar-benar berserah dan mau belajar, komitmen untuk mengikut Tuhan, maka tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk mengubah kita, membawa pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang kedua, menyerahkan nyawa. Artinya kita punya suatu tekad, komitmen, dan tidak ada hal yang lain, yaitu tetap hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Banyak kok contoh dalam Alkitab. Sadrak, Mesak dan Abednego mengambil sikap lebih baik mati di dapur api daripada harus turut dan tunduk kepada kemauan Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Allah membela orang-orang yang mau melakukan kehendaknya. Tuhan pasti ada bersama kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak. Daniel lebih memilih masuk ke kandang singa ketimbang menuruti segala keinginan raja. Tapi apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi di gua singa. Yusuf memilih lari ketimbang dia harus tunduk untuk memenuhi segala hasrat dari istri Potifar. Sampai Yusuf ngomong begini dalam Kejadian pasal 39 ayat 9. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Allahku yang hidup? Ketika kita mengambil sikap berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah, benar-benar punya tekad untuk itu, di saat kita tidak mampu, disitulah Tuhan akan mampukan kita untuk mampu melakukan segala kehendaknya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tidak ada perkara yang sulit di dalam Tuhan. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tolong jangan disempitkan makna dari ayat ini. Tolong jangan disempitkan. Arti yang benar tentang tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan adalah Allah mampu untuk campur tangan dalam kehidupan kita untuk terrealisasi keselamatan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan dibatasi. Allah mampu melakukan segala perkara. Tuhan mampu menyembuhkan saya. Itu terlalu mudah bagi Tuhan. Untuk apa raga kita sembuh tapi jiwa kita binasa? Mari Bapak Ibu, bawalah kekristenan kita pada track yang benar. Menyerahkan nyawa, itulah keinginan Tuhan. Menyerahkan nyawa artinya segenap hidup kita, kekuatan kita, apapun kita hari ini, kita kembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala gerak hidup kita, hanya Tuhan yang ingin kita senangkan. Di hadapan kita Bapak Ibu, hari ini kita boleh bersyukur. Tuhan boleh bawa kita ada di bulan yang baru, September. Minggu yang kedua. Pernah nggak kita merenungkan ketika kita ada di rumah, ketika kita lagi sibuk bekerja, aktivitas di toko, di kantor, dimanapun, merenungkan kalau aku ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan.
Tuhan tidak pernah memandang kita hina. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Alkitab katakan, sejauh timur dari barat engkau melupakan dosa. Kita sendiri yang kadang terjebak mengingat masa lalu yang kelam, mengingat masa buruk kita di hari-hari lalu. Kalau Tuhan saja sudah menyiapkan hari depan yang penuh harapan, kenapa kita toleh ke belakang? Come on, raih masa depan, raih janji Tuhan, serahkan nyawa kita, serahkan hidup kita. Ayat yang terakhir, Lukas Markus aja, Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 35. Saya ajak kita baca sama-sama. Markus 8 ayat 35. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan semakin kuat saudara mempertahankan hidupnya saudara di dunia ini, maka semakin besar potensi untuk kita tidak menikmatinya. Tetapi semakin kita bertekad dan berkomitmen untuk hidup sesuai kehendak Allah, maka hari demi hari kita sedang bawa hidup kita menikmati keselamatan kekal di dalam Tuhan. Karena hilang tidaknya keselamatan itu ada di tangan kita. Coba saudara perhatikan kalimat akhir dari ayat ini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangannya nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Kata ia akan menyelamatkan adalah kata kerja, yang mana tugas kita untuk tetap ada di dalam Tuhan, pegang erat keselamatan, tetap komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan, maka janji terkait langit baru dan bumi baru nyata dalam hidup kita. Saudara rindu nikmati langit baru, bumi baru? Kita beri sorak-sorai yuk bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hidup kita. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tubuh dan darah Tuhan adalah bukti kasih-Nya yang besar. Tubuh dan darah Tuhan adalah bukti bagaimana Dia rindu ada di dalam kita, dan kita ada di dalamnya. Tubuh dan darah Tuhan adalah bukti bagaimana Dia pulihkan keadaan kita, yaitu keselamatan, anugerah yang besar menjadi bagian dalam kita. Mari kita maknai perjamuan kudus hari ini dengan benar. Saya ajak kita semua untuk angkat roti lebih tinggi dari kepala, sebagai tanda kita meninggikan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita dengar sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, jemaat milik Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bukankah tubuh yang terpecah di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar bagi kita? Mari dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Saudara boleh angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara.
sebagai tanda kita meninggikan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku, jemaat milik Tuhan. Darah yang tercurah di salib adalah darah Kristus Yesus sendiri. Darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang mampu menyelamatkan setiap kita. Dan Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Mari dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersorak-sorai dalam Tuhan. Kita bersorak-sorai dalam Tuhan. Haleluya. Hidupku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang biarlah firman ini sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam hidup kami, agar kami bawa hidup kami senantiasa, segenap hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami pun akan memberikan hidup kami bagi Tuhan. Kami belajar terus hidup melakukan kehendak-Mu, dan kami hidup di dalam kudus, tak tercacat dan tak tercemar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing, tidak lengkap rasanya kalau saya pun tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan atas keluarga kami dan anak-anak kami. Mestinya yang lebih berkompeten untuk menyaksikan kemurahan Tuhan adalah Gaby Sambil. Jadi saya undang dua orang dan ke depan. Kalau kurang itu di sini ada 3. Jangan tanya aku bersaksi apa. Ya, siapa yang duluan? Ya, kakak yang duluan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini saya lebih ke sharing mungkin bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi saya, terutama dalam pendidikan saya. Bulan lalu, tepatnya tanggal 28 Juli, saya mulai menyelesaikan kuliah saya, pendidikan saya
rasakan itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan selalu menolong setiap perjalanan kehidupan kuliah saya, walaupun mungkin prosesnya agak lebih lama dari orang-orang di luar sana, namun saya yakin dan percaya ini semua waktu Tuhan yang terbaik untuk saya. Kemudian selanjutnya tidak lupa saya berterima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Gembala yang ada di sini, yaitu Bapak dan Mama saya yang terhebat yang saya cintai, yang selalu mendukung saya baik dalam materi maupun dukungan doa-doa semua, telah menguatkan saya dalam saya mengejar sarjana arsitektur saya. Kemudian selanjutnya tidak lupa juga saya berterima kasih banyak untuk seluruh jemaat GPD Husana Rute yang selalu mendukung saya juga dalam menyelesaikan perkuliahan saya, baik materi maupun semua dukungan doa-doanya. Saya ucapkan banyak terima kasih, biar Tuhan Yesus Kristus yang ganti berlipat kali ganda. Mungkin itu saja dari saya. Nanti yang lebih banyak bicara nanti mungkin anak hukum karena banyak ngomongnya anak saya serahkan kepada adik saya. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan, tentunya karena atas berkat dan kemurahannya bisa kembali ada di tengah keluarga besar Jemaat GPD Husana Rute. Mungkin mau sama ya, mungkin mau sharing juga. Per tanggal 26 Agustus 2024 kemarin, puji Tuhan, saya dinyatakan lulus sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Jaya, dan bisa wisuda di tanggal 1 September 2024 kemarin. Selama perkuliahan tentu yang saya rasakan adalah banyak sekali keraguan Bapak Ibu. Apakah saya bisa menyelesaikan tepat waktu ataupun bisa menjalani kuliah tersebut, apalagi istilahnya jauh juga dari pokok mama, karena dari SD sampai SMA sama pokok mama terus. Nah, tentunya semuanya saya serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu, karena memang hanya oleh karena berkat pertolongan dan rahmatnya bisa saya kuliah dengan tepat waktu dan bisa kembali lagi di sini. Tentunya terima kasih banyak yang saya ucapkan kepada Tuhan. Terus terang jujur tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Selama berkuliah Tuhan jaga di sana, Tuhan lindungi, Tuhan berkati juga, tidak berkerumun satu apapun, sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan baik dan benar. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada ayahanda saya dan ibunda tercinta, Bapak Ibu Gembala saudara semua di tempat ini, karena telah membantu baik secara rohani maupun jasmani, mencukupi kebutuhan saya selama perkuliahan di Bali, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian semua di sini, seluruh keluarga besar GPD Husana Rute yang telah membantu dalam doa untuk keberhasilan dan kelancaran kami selama berkuliah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian Bapak Ibu, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Terus di situ. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Bagi kami orang tua juga yang tentu bangga ya, walaupun harus melewati banyak pergumulan. Saya pernah sharing kepada beberapa jemaat bahwa dulu saya punya suatu kekhawatiran yang besar dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, tentang anak-anak. Kenapa tidak? Karena waktu itu saya sudah berkeluarga dan saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Itu bukan suatu hal yang mudah bagi saya secara pribadi sebagai seorang suami, yang juga kala itu anak saya yang kita itu sudah usia 1 atau 2 tahun.
Saya lupa. Pokoknya dia sudah ada di tengah-tengah kami dan saya harus mengambil keputusan untuk melayani full time dengan meninggalkan segala pekerjaan saya, profesi saya harus tinggalkan itu dan saya mengambil keputusan untuk melayani. Singkat cerita, ketika sedang dalam masa praktek di Surabaya, sudah ada Gibi, sudah ada Deo. Nah disitulah mulai muncul suatu pertanyaan yang lebih kepada kekhawatiran sebenarnya. Apakah mampu saya bawa anak-anak ini sekolah? Apakah saya mampu memelihara anak-anak ini dengan baik dalam status dan keadaan saya seperti waktu itu sebagai seorang hamba Tuhan muda yang praktek? Itu tadi saya dengan anak saya nomor 1 ini kayaknya kami punya alur cerita yang hampir sama. Kalau dia mahasiswa paling lama, kalau saya pengerja yang paling lama waktu itu. Saya 8 tahun menjadi pengerja. Saya berpikir, Tuhan, bisa nggak ini anak-anak sekolah dengan baik? Itulah kekhawatiran, pertanyaan yang lebih kepada kekhawatiran. Tetapi ternyata saya mau katakan kita harus belajar hari ini bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Apapun prosesnya, apapun sulitnya hidup, bagi kita anak Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan di hari besok. Maka Alkitab tidak pernah salah. Jangan khawatir. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mampu memelihara dan memberkati setiap kita. Sekali lagi, sebagai pribadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada seluruh jemaat yang juga sudah meringankan beban kami, juga bukan secara tidak langsung tapi secara langsung pun memberkati perkuliahan anak-anak kami, dan mereka boleh selesai studi mereka. Dan saya katakan kepada kedua anak ini bahwa tugasmu belum selesai, langkahmu belum berhenti di sini. Ini adalah langkah awal babak baru kamu hidup di dunia yang luas ini. Kejarlah harapanmu, kejarlah mimpimu, raih cita-citamu, jadi berkat, jadi terang, topang pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun nanti kalian berada. Topang pekerjaan Tuhan, jadi berkat dimanapun kalian berpindah berada. Mereka tidak harus jadi seperti saya. Kalau tidak panggilan jangan. Kalau tidak panggilan jangan sekali-sekali mengambil jalan seperti Papa. Tapi kalau memang panggilan, maka Tuhan yang akan bekerja sempurna. Tapi lakukanlah yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya sudah tampak waktu untuk bicara hari ini, tapi saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kita bersorak-sorai pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita siapkan hidup kita untuk kita akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, pengumuman untuk minggu depan, jadwal ibadah pelayanan Minggu 15 September 2024 sebagai berikut: worship leader Ibu Elisa Sutanto, singers Ibu Dina Rianti, Ibu Diana Andrini, dan Saudari Devi Sinsiaturi. Musik Bapak Joko Yohanes, Bapak Yunus Tunggal, dan Saudara E. LCD Saudari Pesi, dan Asep Ibu Yuni Chen dan Ibu Emi Jaya. Ibadah rumah tangga Selasa 10 September 2024 jam 19.30 bertempat di keluarga Bapak Sandi, Ibu Meme. Mana ada dua orang ini? Oh ya, pas berharap-harap dengan saya. Tuhan memberkati. Dan worship leader nanti pemimpin ujian Ibu Dina Rianti,
Baik, saya jemput kita bangkit berdiri dengan kasih Kristus, kita akhiri ibadah kita. Dan setelah ini saya akan lanjutkan dengan pelayanan perjamuan kudus kepada jemaat-jemaat yang sakit di rumah masing-masing. Di sepanjang jalan kami percaya perlindungan Tuhan menyertai langkah pulang kami, baik jemaat yang pulang dengan kendaraan maupun yang berjalan kaki. Perlindungan Tuhan sempurna di setiap langkah perjalanan pulang dari jemaat-Mu dari tempat ini, sehingga mereka boleh tiba di rumah dengan segala selamat dan dimanapun berada nama Tuhan ditinggikan. Di sepanjang minggu dalam segala aktivitas pekerjaan profesi masing-masing jemaat, Tuhan memberkati di dalamnya. Dan ketika Tuhan memberkati, kuasa untuk menikmati berkat Tuhan pun menjadi bagian dalam kehidupan setiap jemaat. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, sehingga mereka yang sakit boleh dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan kami hidup di dalam kuat kuasa Tuhan yang memberkati hidup kami. Bahkan kami yang ada di tempat ini pun ketika kami ada dalam keadaan sakit, baik anak-anak maupun orang dewasa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pulang bawa kekuatan baru dan kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu dalam segala aktivitas, Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, memberkati setiap uluran tangan, korban dan persembahan dari jemaat yang menabur. Tuhan memberkati hari ini. Apa yang kami tabur, kami percaya indah di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kami pasti menuai kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan juga memberkati. Yang sudah berkorban
di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam pembangunan atau renovasi pastori, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan yang sudah memberkati kami hamba-Mu di dalam rumah pastori, Tuhan memberkati setiap uluran tangan, korban dan persembahan seluruh jemaat di dalam pekerjaan Tuhan di GPD Hosana Ruteng ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami pulang membawa sukacita, kekuatan baru karena firman-Mu sudah menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengingatkan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan, yaitu Tuhan pernah menyerahkan nyawa untuk kami. Kami pun akan belajar menyerahkan hidup kami untuk menyenangkan hari Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini tanpa terkecuali dalam bidang mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan segenap hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami taruh dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat milik Tuhan, mari kita mulai siapkan hati dan hidup kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya. Maka Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberkati kita dengan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu jemaat milik Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sebab di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami saat ini.